Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk hari ini saya akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Untuk faktor pendorong sudah saya bahas ya di minggu kemarin. Untuk pertemuan kali ini saya akan fokus menjelaskan pada tokoh penjelajahan dan pengaruh Eropa di Indonesia. Jadi, tokoh-tokoh penjelajahan siapa saja yang melakukan penjelajahan atau ekspedisi hingga sampai ke wilayah Indonesia dan menemukan sumber rempah-rempah. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas siapa masing-masing tokoh baik dari Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris. Masih ingat ya kalian, faktor utama bangsa-bangsa Eropa datang ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Asia adalah untuk mencari daerah baru. Daerah baru untuk apa? Daerah baru ini adalah daerah yang menghasilkan rempah-rempah. Ini penjelasannya. Mohon dibaca dan dipahami anak-anak. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 mengakibatkan negara-negara Eropa mencari jalan lain untuk mendapatkan jalur perdagangan baru. Jadi, sebelumnya orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah dari wilayah Konstantinopel. Sudah saya jelaskan minggu yang lalu bahwa Konstantinopel itu adalah satu kota menjadi pusat perdagangan yang ramai yang menghubungkan antara wilayah Eropa dan Asia melalui jalur darat. Tapi, ketika jatuh ke tangan Turki Utsmani atau ke orang-orang Islam, akhirnya Sultan Mehmed atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih itu membuat kebijakan untuk membatasi aktivitas dagang orang-orang Eropa di wilayah Konstantinopel. Akhirnya, kemudian orang-orang Eropa itu tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dari wilayah Konstantinopel. Kemudian, mereka mencari atau melakukan ekspedisi ke wilayah timur atau ke wilayah Asia. Negara yang menjadi tujuan adalah negara Indonesia dan negara India. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelajahan bangsa Portugis. Siapa sih Alfonso? Alfonso itu adalah tokoh penjelajahan atau tokoh ekspedisi yang melakukan perjalanan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Jadi di sini kenapa hanya saya tulis Alfonso, padahal sebenarnya yang dari Portugis itu tidak hanya Alfonso. Ini saya jelaskan sekilas ya. Jadi untuk orang-orang Portugis yang melakukan penjelajahan ke daerah di timur Eropa adalah yang pertama Bartholomeus Dias. Kemudian yang kedua adalah Vasco da Gama. Kemudian yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Ini saya jelaskan Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias itu melakukan perjalanan pada tahun 1488. Jadi jauh sebelum Alfonso melakukan ekspedisi itu, Bartholomeus Dias sudah terlebih dulu melakukan ekspedisi dengan menyusuri pantai barat benua Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Kemudian dari Tanjung Harapan itu kemudian dia menemukan rute ke wilayah India untuk mendapatkan rempah-rempah. Terus kemudian tokoh yang kedua adalah melakukan ekspedisi pada tahun 1497, yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama memimpin ekspedisi dari Portugis ke wilayah India dengan menyusuri pantai barat benua Afrika. Jadi rutenya hampir sama dengan Bartholomeus Dias. Setelah dari Tanjung Harapan, kemudian menyusuri pantai timur benua Afrika. Kemudian menyeberangi Samudra Hindia. Vasco da Gama akhirnya mencapai Calicut atau India, yang pada saat itu Calicut menjadi kota rempah-rempah sekitar tahun 1498. Terus kemudian ekspedisi yang ketiga yaitu dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque.
Alfonso melakukan perjalanan pada tahun 1510. Dia berhasil menaklukkan Malaka dan mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1510, Alfonso berhasil menaklukkan Goa, India, yang pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang makmur. Kemudian berhasil menaklukkan Malaka itu pada tahun 1511. Tujuannya untuk apa? Tujuannya masih sama, yaitu mencari sumber rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik, di mana pada abad ke-14 rempah-rempah merupakan komoditas yang penting di wilayah Eropa. Portugis ketika melakukan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran itu ditandai dengan adanya prasasti Padrau. Masih ingat ya, prasasti Padrau adalah prasasti yang berisi lambang kerajaan Portugal, di mana pada saat itu ketika suatu daerah terdapat prasasti Padrau, berarti daerah tersebut sudah dikuasai oleh Portugal. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang penjelajahan bangsa Portugis ketika melakukan atau memberikan pengaruh di wilayah Indonesia. Ya, ini anak-anak bisa dilihat ya, untuk jalur-jalur yang dilakukan atau dilalui oleh bangsa Portugis berwarna merah, bangsa Belanda berwarna biru, dan bangsa Spanyol berwarna hitam. Yang tadi kita bahas adalah bangsa Portugis. Jadi bisa dilihat di peta, bangsa Portugis itu berarti jalur perdagangan yang berwarna merah. Jadi semua titik pangkalnya atau titik asalnya itu berasal dari wilayah Eropa. Portugis tadi yang melakukan perjalanan yang pertama adalah Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, kemudian yang ketiga Alfonso. Jadi dari wilayah Lisabon kemudian menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika, kemudian berlayar ke arah timur menuju wilayah Calicut, India. Pada saat itu Calicut menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah India. Dari India kemudian Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian ekspedisinya dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Alfonso melakukan perjalanan ke arah timur, kemudian berhasil menguasai Selat Malaka. Kemudian dari Selat Malaka melanjutkan pelayaran ke arah timur menuju Pulau Maluku atau wilayah Maluku. Jadi sebelum ke Maluku dia melakukan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Itu anak-anak ya, bisa dipahami. Jadi yang berwarna merah ini adalah perjalanan tokoh-tokoh ekspedisi atau tokoh-tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari wilayah Eropa hingga sampai ke wilayah Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah saya akan menjelaskan tokoh penjelajahan dari bangsa Spanyol. Yang sampai ke wilayah Indonesia adalah Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano. Tapi sebelum ini itu ada beberapa tokoh yang juga melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama adalah Christopher Columbus, itu juga dari Spanyol. Kemudian yang kedua Hernán Cortés. Kemudian yang ketiga Francisco Pizarro. Kemudian yang keempat Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano. Saya jelaskan yang pertama, Christopher Columbus itu penjelajah dari Italia yang berlayar di bawah kerajaan Spanyol. Berhasil menguasai atau berhasil mencapai kepulauan Bahama di benua Amerika. Tahun berapa? Tahun 1492. Kemudian penjelajahan Columbus di benua Amerika ini menandai awal dari kolonialisasi Eropa di benua tersebut. Kemudian yang kedua, Hernán Cortés itu berhasil mencapai wilayah Meksiko pada tahun 1519. Kemudian yang ketiga, Francisco Pizarro berhasil menaklukkan Peru dan mendirikan koloni Spanyol di sana. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano.
Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano adalah dua tokoh yang berhasil melakukan penjelajahan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Tapi Ferdinand Magelhaens itu di tengah jalan melakukan atau terjadi konflik dengan penduduk sekitar Filipina. Akhirnya kemudian Ferdinand Magelhaens meninggal dan perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano beserta rombongannya. Pada 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di wilayah Maluku. Sebelum ke Maluku, Sebastian Elcano jalannya melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke wilayah Tidore. Terjadi sengketa antara Portugis dan Spanyol, sehingga ditandatanganilah perjanjian Saragossa, yaitu perjanjian antara Spanyol dan Portugis di mana Spanyol harus meninggalkan wilayah Tidore. Spanyol diberi wilayah di sekitar Filipina. Akan saya jelaskan lebih lanjut ya anak-anak. Jadi pada tahun 1519, Magelhaens bersama Sebastian Elcano itu berlayar mengelilingi dunia untuk mencari rute menuju Kepulauan Rempah. Jalurnya dari mana? Jalurnya yaitu dengan menyeberangi Samudra Pasifik. Terus kemudian ketika sampai di wilayah Filipina, Magelhaens dan Sebastian Elcano itu sekitar tahun 1521. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang penjelajahan bangsa Inggris atau ekspedisi bangsa Inggris. Ekspedisi Inggris itu dilakukan oleh Thomas Cavendish, Sir Francis Drake, dan Sir John Hawkins. Selain tiga tokoh tersebut itu James Lancaster dan Sir Henry Middleton juga melakukan hal yang sama. Kemudian James Cook. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah ekspedisi yang dilakukan oleh Sir Francis Drake. Mengikuti jalur yang dilalui oleh Magelhaens pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke wilayah India. Jadi yang dilakukan mulai tahun 1579. Drake itu berlabuh di Kesultanan Ternate. Kemudian di sana Drake diterima sebagai tamu dan dijamu oleh Sultan Ternate. Yang pada saat itu yang menjadi sultan adalah Sultan Babullah. Armada Drake meninggalkan Ternate dengan kapal penuh muatan cengkeh. Jadi armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Jadi pada saat kembali ke wilayah Inggris itu membawa rempah-rempah jenis apa anak-anak tadi? Jenisnya adalah jenis cengkeh. Terus kemudian ekspedisi yang kedua dilanjutkan oleh Thomas Cavendish pada tahun 1586 dengan melewati jalur yang sama. Oke anak-anak, saya akan menjelaskan rute yang dilalui oleh bangsa Spanyol atau yang dilakukan oleh Ferdinand Magelhaens, Christopher Columbus, dan Sebastian Elcano. Jadi mereka berlayar dari wilayah Eropa, dari Lisbon, kemudian ke arah barat, menyeberangi Samudra Atlantik ya. Ini di sini lautannya namanya Samudra Atlantik. Kemudian tahun 1492 berhasil menemukan benua Amerika. Jadi sampai di benua Amerika sekitar tahun 1492. Kemudian pada tahun 1519 rute perjalanannya dilanjutkan oleh Ferdinand Magelhaens dan Sebastian Elcano. Lurus berjalan ke arah barat dengan menempuh rute yang sama. Kemudian hingga sampai coba dilihat di garis hitam, hingga sampai ke wilayah Indonesia. Sebelum ke wilayah Indonesia itu menuju ke Kepulauan Masava atau yang dulu disebut dengan Filipina itu sekitar tahun 1521.
Di sini kemudian Magalhães itu meninggal. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dari Filipina, kemudian menuju ke arah selatan hingga sampailah di Kepulauan Maluku. Nah, di sini kemudian antara Portugis dan Spanyol, karena yang lebih dulu sampai di wilayah Maluku adalah Portugis, akhirnya kemudian Spanyol dan Portugis terjadi konflik. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan penjelajahan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda berhasil menemukan jalur rempah di Asia ketika melakukan ekspedisi pertama. Ekspedisi pertama itu dilakukan oleh Cornelis de Houtman yang berhasil membuka rute ke Indonesia pada tahun 1595. Kemudian ekspedisi kedua dilakukan oleh Van Neck. Van Neck mendarat di wilayah Banten. Belanda berhasil menjadi sekutu Kesultanan Banten, sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk mencari jalan mendapatkan rempah. Jadi Cornelis de Houtman itu adalah tokoh pertama yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Cornelis de Houtman berlayar dengan menggunakan 4 kapal dan tiba di Banten sekitar tahun 1595. Kemudian dari sini banyak bangsa barat atau khususnya bangsa Belanda kemudian berdatangan ke wilayah Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan yang dilakukan oleh Belanda. Coba dilihat anak-anak ya, semua berasal dari benua Eropa. Untuk Belanda itu garis yang berwarna biru. Jadi Cornelis de Houtman itu menempuh jalur pelayaran yang sama dilalui oleh bangsa Portugis, yaitu dari wilayah Eropa, kemudian melewati Semenanjung Harapan, kemudian melintasi Samudra Hindia dan Selat Malaka. Kemudian rombongan Cornelis de Houtman sampai di Pelabuhan Banten. Di Pelabuhan Banten, Jawa Barat sekitar tahun 1596. Dari Banten ini kemudian Cornelis de Houtman melanjutkan pelayaran ke arah Indonesia bagian timur, yaitu ke wilayah Maluku. Sebelum sampai ke wilayah Maluku, rombongan Cornelis de Houtman juga sempat singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke utara hingga sampai di wilayah Maluku. Karena keberhasilan Cornelis de Houtman inilah kemudian bangsa Belanda banyak yang berdatangan ke Indonesia hingga membentuk atau memprakarsa ini berdirinya organisasi VOC yang menjadi organisasi yang memonopoli kegiatan perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Akan saya jelaskan di slide berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang masuk dan berkembangnya pengaruh Portugis di wilayah Indonesia. Bisa dibaca untuk keterangan yang pertama, bangsa Portugis masuk ke Indonesia di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan berhasil menaklukkan Goa dan Malaka. Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Jadi perjalanan Alfonso de Albuquerque inilah yang kemudian membuat Nusantara semakin dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Jadi memang yang pertama kali melakukan penjelajahan itu adalah bangsa Portugis. Kemudian bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Jadi setelah menguasai wilayah Malaka, kemudian bangsa Portugis mengadakan hubungan dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Masih ingat ya, untuk kelas 10 dulu, kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kemudian keduanya antara kerajaan Sunda dan Alfonso atau rombongan dari Alfonso atau bangsa Portugis itu menandatangani perjanjian dagang. Ekspedisi yang utama adalah ekspedisi Lada. Kemudian
Perjanjian dagang tersebut diwujudkan pada tahun 1522. Jadi tahun 1522 itu perjanjiannya diwujudkan dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao Sunda. Bisa dilihat ya anak-anak, prasasti Padrao yang merupakan wujud dari kerjasama antara Portugis dan Kerajaan Pajajaran itu wujudnya seperti ini. Jadi bisa dilihat di gambar yang pojok bawah ini. Ini adalah prasasti Padrao. Terus kemudian Portugis di Malaka, di Maluku. Jadi setelah menguasai wilayah Pajajaran, berhasil melakukan kerjasama dengan Pajajaran, kemudian kondisi ini meresahkan Kesultanan Demak. Khawatir karena takut Portugis akan menduduki Pulau Jawa. Demak melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Sunda Kelapa. Terus kemudian pada tahun 1527 Demak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian bangsa Portugis melakukan perjalanan hingga sampai di wilayah Maluku, kemudian bersekutu dengan Kesultanan Ternate, serta menjalin hubungan dagang terutama untuk komoditas cengkeh dan pala. Kemudian Portugis karena sudah melakukan kerjasama dengan Ternate, akhirnya mendirikan benteng di wilayah Ternate. Jadi setelah itu kemudian bangsa Portugis banyak beroperasi di kepulauan rempah-rempah, yaitu di wilayah Maluku. Dengan dibangunnya benteng di wilayah Ternate, ini kemudian menunjukkan bahwa sangat jelas Portugis berkomitmen menjaga dan melindungi Ternate dari ancaman musuh-musuh serta pesaing-pesaingnya. Kemudian pada waktu itu, memang Ternate itu berkepentingan untuk menerima bangsa Portugis dalam rangka mengimbangi pesaingnya, yaitu kerajaan sebelahnya atau Kesultanan Tidore. Sejarah mencatat sejak kemunculannya pada pertengahan abad ke-13, antara Ternate dan Tidore itu memang selalu berebut hegemoni. Persaingan ini kemudian membuat mereka memilih mitra koalisi asing yang berbeda. Jadi ketika bangsa Portugis datang ke Ternate, akhirnya Ternate merangkul bangsa Portugis sejak tahun 1512. Sedangkan untuk Kesultanan sebelahnya atau Kesultanan Tidore kemudian bersekutu dengan Spanyol 10 tahun kemudian. Jadi ketika bangsa Spanyol pertama kali datang ke wilayah Tidore, akhirnya untuk mengimbangi kekuatan Ternate, akhirnya Tidore bersekutu dengan Spanyol. Kemudian hubungan Portugis dengan Ternate mulai renggang karena Portugis terlalu ikut campur urusan dalam negeri Kesultanan Ternate dengan melengsarkan Sultan Tabaruji dan menewaskan Sultan Hairun. Akhirnya Portugis diusir dari wilayah Ternate, kemudian menyingkir ke timur Solor dan Flores. Selanjutnya saya akan menjelaskan masuk dan berkembangnya pengaruh Spanyol di Indonesia. Masih ingat ya, tokoh Spanyol yang melakukan penjelajahan hingga sampai ke wilayah Indonesia adalah Sebastian del Cano. Sebenarnya, Sebastian del Cano dan Ferdinand Magellan ini melakukan penjelajahan bersama, tapi kemudian karena terlibat konflik di Filipina, akhirnya Ferdinand Magellan meninggal. Kemudian, penjelajahan dilanjutkan oleh Sebastian del Cano hingga tiba di wilayah Maluku tahun 1521. Bangsa Spanyol berhasil menjalin kerjasama dengan Tidore. Ya, akan saya jelaskan ya anak-anak. Jadi, bangsa Spanyol di Indonesia itu tidak lama, sekitar 8 tahun. Sejak tahun 1521 hingga tahun 1529. Jadi 1521 ini rombongan Sebastian del Cano sampai di wilayah Maluku. Spanyol di bawah pimpinan Kapten Sebastian del Cano beserta pelaut-pelaut Spanyol
kemudian berlabuh di wilayah Tidore. Di wilayah Tidore ini, rombongan mereka disambut baik oleh Kesultanan Tidore. Sambutan baik ini mengandung unsur politis. Karena pada saat itu Kesultanan sebelahnya atau Kesultanan Ternate sudah bersekutu dengan Portugis, sehingga Spanyol ini diharapkan bisa bersekutu dengan Tidore. Tujuannya untuk mengimbangi Ternate yang sudah lebih dulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Kedatangan Spanyol yang disambut baik oleh Tidore ini kemudian dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan melakukan monopoli perdagangan. Spanyol juga ikut campur persoalan politis antara Ternate dan Tidore. Jadi ini benteng atau salah satu benteng yang didirikan di wilayah Tidore namanya Benteng Castella. Jadi, sudah tidak menjadi rahasia umum ketika suatu bangsa itu berhasil menguasai suatu daerah itu pasti didirikan sebuah benteng untuk melindungi warganya. Terus kemudian, kedatangan Spanyol di wilayah Tidore ini membuat bangsa Portugis merasa terganggu. Karena Portugis takut kalau hak monopolinya di wilayah Maluku akan terganggu, sehingga antara kedua negara ini kemudian terjadi konflik. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate kemudian berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Saragossa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik antara Spanyol dan Portugis yang berebut wilayah monopoli. Jadi, untuk penyelesaian konflik antara Portugis dan Spanyol itu melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1529. Hasilnya adalah Perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Perjanjian ini kemudian menentukan secara lebih tepat batas ke arah barat wilayah kekuasaan Spanyol dan batas ke arah timur wilayah kekuasaan Portugis. Akhirnya dari Perjanjian Saragossa ini kemudian disepakati bahwa Spanyol meninggalkan Maluku. Kemudian setelah meninggalkan Maluku ini, Spanyol diberi wilayah di Filipina. Siapa yang tetap melakukan monopoli di wilayah Maluku? Portugis. Jadi Portugis tetap berkuasa di Kepulauan Maluku. Itu akhir dari persengketaan antara Portugis dan Spanyol. Selanjutnya saya akan menjelaskan masuk dan berkembangnya pengaruh Belanda di Indonesia. Masih ingat anak-anak tokoh yang melakukan ekspedisi di wilayah Indonesia? Yang pertama kali dari Belanda adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini melakukan ekspedisi sejak tahun 1595. Jadi setelah 14 bulan berlayar, kemudian sampailah ke wilayah Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten. Tapi Cornelis de Houtman ini gagal karena sikapnya yang sewenang-wenang terhadap penguasa Banten. Jadi kunjungan mereka ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara itu tidak berhasil. Hanya membawa sedikit rempah-rempah. Hal ini disebabkan karena apa? Karena sikapnya Cornelis de Houtman yang arogan, sehingga menimbulkan konflik dengan penguasa Banten. Tapi meskipun ekspedisi Cornelis de Houtman ini dibilang gagal, tapi sebenarnya ekspedisi perdana ini berjasa membuka rute Indonesia bagi Belanda. Kemudian ekspedisi yang kedua ini dilakukan oleh Van Eyck dalam kurun waktu 1598 sampai 1600. Van Eyck disambut baik oleh Sultan Banten.
Berbeda dengan ekspedisi pertama yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Jadi, tidak seperti ekspedisi pertama, Van Eyck disambut baik oleh Sultan Banten karena alasannya apa? Karena setelah beberapa bulan sebelumnya, Banten itu terlibat perang dengan bangsa Portugis yang sangat membuat Kesultanan Banten itu menjadi rugi. Oleh karena itu, dengan kedatangannya Belanda itu diharapkan menjadi sekutu melawan bangsa Portugis. Nah, dengan posisi yang seperti ini, akhirnya kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di wilayah Banten. Sebelum Van Eyck kembali ke Belanda, Van Eyck memerintahkan kapal di bawah pimpinan Wybrandt van Parwijk untuk berjalan atau untuk berlayar ke wilayah Maluku dan tiba di Ambon sekitar tahun 1599. Kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah Ternate. Jacob van Heemskerck ke Banda. Keduanya mendapat sambutan yang sangat baik. Jadi sebelum kembali ke Belanda untuk membawa rempah-rempah dalam jumlah yang besar, Van Eyck memerintahkan 2 pasukannya untuk memimpin ekspedisi ke wilayah Maluku dan ke wilayah Banda. Kedua penduduk di wilayah Banda dan di wilayah Ternate ini sudah lama merasakan kerugian dari monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan oleh bangsa Portugis di Ternate. Belanda diharapkan bisa membantu dan menjadi sekutu mereka. Terus kemudian tahun 1600 kaum muslimin itu bersekutu dengan Belanda untuk mengusir Portugis. Imbalannya dari ketika muslim itu mau bersekutu dengan Belanda, Belanda akan diberi hak monopoli untuk membeli rempah-rempah di situ. Jadi pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa bangsa Portugis untuk menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon. Kepulauan Banda juga dikuasai oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku dan sekitarnya. Setelah bangsa Belanda menduduki wilayah Indonesia serta memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, untuk tindakan, terus kemudian kebijakan, terus kemudian siapa tokoh-tokoh yang pernah atau gubernur jenderal yang pernah berkuasa di Indonesia akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan berfokus pada perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Jadi memang kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia itu dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga menimbulkan dampak politik ekonomi bagi bangsa Indonesia. Jadi untuk minggu depan saya akan bahas tentang apa itu VOC, terus kemudian kebijakan-kebijakannya itu apa, hak oktroynya itu apa, akan saya bahas semuanya di pertemuan minggu depan. Untuk hari ini, saya sudahi dulu ya anak-anak pertemuannya. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Jika kalian kesusahan menghubungi saya, bisa email saya, WA, DM di Instagram, atau komen di channel YouTube saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.